Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama ibu Om dan suami. Ibu mengajar geografi dan sejarah Indonesia. Pada kesempatan ini ibu akan membahas sedikit tentang budaya kebersihan dan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, yang pertama ibu bahas budaya bersih adalah cara hidup yang menerapkan pola hidup bersih baik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, contoh budaya bersih sendiri di sini ibu akan bahas 4 saja ya, sebelum kita menginjak ke pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Contoh budaya bersih sendiri yang pertama yaitu rajin membersihkan rumah, yang kedua bersih dalam berpakaian, mandi, dan menggosok gigi ketika kalian berangkat ke sekolah, jangan lupa. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan, dan yang keempat, membersihkan kelas. Nah, yang pertama yaitu rajin membersihkan rumah. Ketika kalian ada di dalam rumah, ketika kalian berada di rumah, itu wajib untuk kita bersihkan rumah kita, karena satu, rumah itu merupakan tempat tinggal kita, tidur, melakukan aktivitas. Ketika kita pulang dari sekolah, kita berada di dalam rumah. Nah, misalkan contoh hal kecil, kita periksa di kamar mandi, jangan sampai ada jentik-jentik nyamuk yang ada di situ. Berarti kalian harus menguras bak kamar mandi, misalkan dengan seminggu 3 kali untuk membersihkan jentik-jentik tersebut agar kita terhindar dari segala penyakit demam berdarah. Yang kedua, bersih dalam berpakaian. Nah, di sini bersih dalam berpakaian, di sini ada yang masukkan mandi. Mandi itu termasuk ke dalam kebersihan, karena kalau misalkan kita tidak mandi 3 hari, bayangkan aroma yang keluar dari badan kita seperti apa. Nah, di sini rajin dalam berpakaian, ada mandi, menggosok gigi sebelum berangkat ke sekolah. Nah, bersih dalam berpakaian, ketika pakaian kalian lusuh, ketika pakaian kalian compang-camping, apakah akan enak untuk dilihat? Intinya ketika kalian rapih, otomatis pasti bersih. Ketika bersih belum tentu rapih. Kalau misalkan kita melihat seseorang itu rapih, pasti dia sudah terlihat bersih. Nah, yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang kemarin kita musim penghujan. Nah, di sini dari SD, SMP kalian sudah mengetahui janganlah kalian membuang sampah sembarangan, karena dampak membuang sampah sembarangan dampaknya sangat besar sekali, bisa mengakibatkan banjir, bisa mengakibatkan tadi sarang nyamuk dan yang lainnya. Yang terakhir yaitu membersihkan kelas. Ini udah masuk ke areal sekolah. Membersihkan kelas itu merupakan kewajiban kalian ketika kalian berada di sekolah, karena kelas merupakan tempat atau rumah kalian ketika kalian berada di kelas itu tersebut. Ketika kelas kotor, ketika kelas berantakan, apa kalian akan nyaman untuk tinggal di dalam kelas? Tentu tidak. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pun kita harus membersihkan kelas terlebih dahulu. Nah, itu merupakan budaya bersih. Kita masuk ke dalam pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Apa sih pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat? Sering disingkat dengan PHBS. Sering kalian pasti sudah pernah mendengar apa arti PHBS itu sendiri. Yang pertama, perilaku hidup bersih dan sehat yaitu yang sering disingkat dengan PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Nah, PHBS itu jumlahnya banyak sekali, misalkan bisa puluhan, bisa ratusan. Nah, ini contohnya ada lagi manfaat dari PHBS antara lain yaitu setiap anggota keluarga, kalau misalkan kita menerapkan PHBS sendiri, yaitu anggota keluarga tidak mudah sakit, anak tumbuh sehat dan cerdas, anggota keluarga giat bekerja. Kalau misalkan kita sehat, kita sehat, insya Allah dengan bekerja, dengan apapun melakukan aktivitas, kita akan merasa tidak keganggu gitu. Nah, di sini ada lokasi PHBS Ibu, tapi ada beberapa lokasi PHBS, tapi Ibu akan menekankan PHBS sendiri di sekolah. Yang pertama yaitu PHBS di rumah tangga, sekolah, tempat kerja atau kantor, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Nah, dari
yang tadi Ibu sebutkan, mungkin Ibu akan bahas tentang PHBS di yang nomor kedua, yaitu tentang di sekolah kita sendiri. Sekolah memperkenalkan dunia kesehatan kepada anak di sekolah sebagai seyoginya, tidak terlalu susah karena pada umumnya tiap sekolah sudah memiliki usaha kesehatan sekolah yang disebut dengan UKS. Pengertian UKS sendiri yaitu usaha untuk membina dan mengembangkan kebiasaan serta perilaku hidup sehat pada peserta didik usia sekolah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Nah, di sini ada dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 79 tentang kesehatan ditegaskan bahwa kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat serta peserta didik dalam lingkungan hidup sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya sehingga diharapkan dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, ketika kita sehat, ketika lingkungan kita bersih, ketika kita menerapkan pola hidup sehat, pola bersih, insya Allah kita akan sehat. Anggota keluarga pun kita akan menjadi sehat. Nah, di sekolah pun sama di sini. Kita pertama mungkin dari sekolah sering disediakan tempat sampah, di mana kalian jangan membuang sampah sembarangan. Kelas bukan usahakan lagi ya, kelas harus bersih, harus terlihat rapi. Tadi yang Ibu tekankan, ketika kalian terlihat rapi, otomatis itu sudah bersih. Nah, di dalam era sekarang ini kebersihan lingkungan itu sangat penting. Apalagi yang namanya virus itu tidak terlihat, kadang ada yang mungkin kalian sudah mendengar di berita-berita ada OTG yang tidak terlihat gejala-gejalanya. Nah, disinilah peran penting kalian. Kalau misalkan Ibu yakin kalian orang yang berpendidikan, kalian bisa memberitahu keluarga kalian bahwa kebersihan itu penting. Ketika kalian pergi keluar sekolah, misalkan keluar dari rumah atau keluar dari sekolah, untuk sekarang otomatis harus menggunakan masker, kemudian sering cuci tangan dan selalu membawa hand sanitizer. Usahakan kalau misalkan kita sudah berada di luar ataupun di tempat keramaian, ketika pulang ke rumah itu diwajibkan untuk mandi harusnya, karena takutnya kan kita tidak tahu virus apa atau bakteri apa yang menempel dalam tubuh kita. Karena kalau misalkan kita sudah pulang ke rumah dari sekolah, orang di rumah belum tentu sekuat kita antibodinya. Nah, di situ harus sama-sama kita menjaga tentang masalah kebersihan dan pola hidup sehat sendiri. Nah, di sini Ibu tekankan lagi untuk di sekolah UKS tadi UKS bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Ruang lingkup dan tujuan UKS tidak lain menyerah pada praktik PHBS di sekolah karena terdiri dari sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Nah, sebagaimana kita ketahui PHBS sendiri dan nama hidup sehat sendiri itu sangat penting dalam kehidupan kita di sekolah. Nah, di sini peran aktif kita di sekolah ataupun di lingkungan keluarga, pentingnya perilaku hidup sehat atau disingkat dengan PHBS ini sangat penting bagi kehidupan kita, khususnya untuk sekarang ketika kalian bersin ataupun apa itu jangan sembarangan. Misalkan Ibu contohkan ya, ketika kita bersin setidaknya kita harus bisa menutup dengan seperti ini. Nah,
Nah, itu contoh kecil dari Ibu, satu contoh. Kemudian ketika kalian di ruangan juga, kita ketika mau masuk ke dalam rumah, kita pun harus cuci tangan terlebih dahulu sebelum kita memegang alat apapun. Nah, sebenarnya PHBS tadi yang Ibu sebutkan itu ada beberapa poin, tapi Ibu lebih menekankan PHBS perilaku hidup bersih dan sehat ini di lingkungan sekolah. Nah, mudah-mudahan dengan kita melaksanakan hidup bersih, kita akan terhindar dari segala penyakit. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan atau materi dari Ibu, mudah-mudahan dapat dimengerti. Kurang lebihnya Ibu yakin kalian bisa melihat dari berbagai sumber di internet ya tentang PHBS sendiri dan budaya kebersihan itu sendiri. Tapi perilaku hidup bersih dan sehat ini harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di dalam lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah sendiri. Nah, cukup sekian materi dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Ibu harap dimengerti. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.